mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, ma, we're gonna be alright. Dry those eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dalam rangka memenuhi tugas metodologi riset, kami akan mewawancarai mahasiswa dan mahasiswi Yayan Bone mengenai apa saja kendala mereka dalam menulis karya tulis ilmiah dan faktor apa yang menyebabkan seseorang malas menulis karya tulis ilmiah. Perkenalkan, saya Nurhidayah. Perkenalkan, nama saya Yunus Lupa. Perkenalkan, nama saya Harmiana Bahar. Perkenalkan, nama saya Bisri. Nama saya Sunul Hatimah. Saya Darmawati. Selamat menyaksikan. Belajar mungkin saja Daya buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah supaya tidak direvisi terus di makalata. Oh iya, masih pinjam kapal aku pinjam. Kenapa lagi? Dia dikerabutin terus seperti kemarin. Astaga, tenang kita mana? Ini buke. Mungkin kerja makalah toh? Iya. Di sini lagi cari. Di sini ada kan cara tulisan makalah. Nih, sistematika dan tulisan makalah. Kita cari di sini dan sini. Punya Kak Padena? Iya, kita kerja di kerja makalah. Oke, kasih. Nah, setelah melihat cuplikan video yang tadi, yuk kita cari beberapa mahasiswa Yayan Bone. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi kendala mereka dalam membuat sebuah makalah? Yuk. Melihat orang perempuan yang pas untuk kita wawancarai. Let's go. Nah, pertama-tama saya ingin mengetahui siapa nama Anda? Perkenalkan, nama saya Hasmi, Prodi Ekonomi Syariah 1 semester 2. Apakah Anda pernah membuat suatu karya tulis ilmiah, khususnya sebuah makalah? Ya, pastinya karena di dalam sebuah pekerjaan pasti tidak lain hanya membuat makalah atau suatu. Ya, oleh karena itu saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda pernah mengalami kendala dalam menulis karya ilmiah tentang makalah? Tentu banyak hal karena kita sebagai mahasiswa pastinya yang kita tahu cuma copy paste. Kan kita dianjurkan untuk menulis, tetapi karena adanya kekurangan kosakata dalam bahasa Indonesia sehingga
kami mengambil jalan pintas karena menurut saya itu satu-satunya cara yang lebih efisien. Apakah ada kendala lain dari segi penulisan? Ya banyak sih karena Seperti apa? karena kan waktu juga kadang kalau diberikan makalah misalnya 1 minggu saja jadwalnya baru minggu depan harus dikumpul, jadi disitulah kendalanya juga. Dari segi kendala waktunya. Nah, saya ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai penulisan, baik itu penomoran apa halaman. Apakah itu menjadi kendala bagi Anda karena atau tidak sama sekali? Ya mungkin itu saya anggap menjadi kendala ya, karena dulunya saya belum pernah yang menyimpan halaman atau nomor di bagian karya tulis ilmiah. Jadi menurut saya salah satunya kendala juga bagian di situnya. Bagaimana dengan pembuatan daftar pustaka atau daftar kajian? Apakah Anda sudah apakah hal itu menjadi kendala Anda atau tidak? Kalau misalnya kan pembuatan daftar pustaka kan kalau misalnya pasca pasti langsung saling. Tapi kalau misalnya referensi dari buku tentu ya susah menurut saya karena kan harus dicari. bagaimana caranya kita mencari lagi, itulah membutuhkan waktu. Baik, terima kasih atas waktu kepada Mbak. Terima kasih. Baik, Kak bisa minta waktunya sebentar? Bisa. Nah, coba Kakak perkenalan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Miss Monika dari program Studi Ekonomi Syariah semester 4. Oke, nah Kakak kan sudah semester 4. Nah, tentunya Kakak selalu diberikan tugas yaitu membuat sebuah makalah. Nah, menurut Kakak kendala apa yang Kakak rasakan atau yang Kakak alami dalam membuat sebuah makalah selama ini? Baik, kendala yang saya alami dalam membuat makalah selama ini yang pertama yaitu adanya perbedaan referensi. Terkadang saya tidak mempunyai referensi buku, menyebabkan saya terkendala dalam pembuatan karya ilmiah. Yang kedua yaitu bahasa yang digunakan dalam buku pedoman tersebut susah untuk saya mengerti. Apakah mungkin karena saya yang kayak pikiran saya yang terlalu ke bawah jadi susah mengerti, tapi juga nggak mengerti soal itu. Yang ketiga yaitu karena ketika saya disuruh untuk dalam membuat karya ilmiah selalu menyodorkannya kepada teman saya, menyebabkan saya itu susah ketika saya diberikan tugas untuk sendiri. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pengetahuan saya mengenai IT yang menyebabkan saya itu tidak terlalu lancar dalam pembuatan makalah. Oh ya, terima kasih Kak atas waktunya. Kebetulan kami dari HR 1 2019 mempunyai sebuah tugas. Apa sih yang menjadi kendala mahasiswa dalam membuat sebuah makalah? Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Harmina Bahar. Saya sedikit ingin, nama Anda? Nama saya Rais. Ya, saya sedikit ingin mewawancara Anda mengenai karya tulis ilmiah. Baik, bagaimana menurut Anda, apa kendala-kendala yang Anda dapatkan saat penulisan karya ilmiah? Kendala pada saat menulis atau membuat sebuah karya tulis ilmiah itu berada pada saat penelitian. Yang dibutuhkan dalam karya itu adalah ide yang ingin kita sampaikan. Jadi bagaimana kita itu bisa mengeluarkan ide yang kita keluarkan seperti itu. Lantas dalam penulisan karya ilmiah, bagaimana? Apakah Anda mendapatkan kendala dalam tata cara bahasanya ataupun baik dari penulisannya? Kalau persoalan tentang tata bahasa dalam kartus ilmiah itu jelas karena kita ini berada pada daerah yang lokal. Jadi terkadang kita ini berbicara itu akan mengeluarkan sebuah interferensi gramatikal. Jadi bagaimana kita bisa mengeluarkan itu mengucapkan sebuah menulis kata baku yang telah dituliskan pada KBBI. Lantas bagaimana cara Anda untuk memotivasi pada mahasiswa-mahasiswa semester 2 tentunya untuk cara mempelajari atau cara membuat karya ilmiah yang baik gitu? Ya, sudah jelas kita harus lebih banyak membaca. Kita harus memperbanyak literasi kita. Karena ketika kita banyak membaca, maka kosakata yang ada pada pikiran kita itu sudah pertama banyak seperti begitu. Baik, bagaimana menurut Anda faktor para mahasiswa ini malas dalam melaksanakan tugas karya ilmiah ini? Ya, seperti yang saya katakan tadi, faktor pertama itu malas membaca.
Kemudian dia malas untuk melihat lingkungan sekitarnya. Karena sekarang itu banyak orang melupakan kelebihan atau keterampilan dari menulis, terutama terkhusus pada kartus ilmiah. Karena kebanyakan orang itu dia hanya mendengar, tapi jarang untuk menulis. Jadi begitulah kendalanya, yang terletak pada jarang membaca. Baik, terima kasih atas waktunya. Makasih. Hai, saya baru jadi kasih saya. Boleh minta waktunya sebentar, Kak? Boleh perkenalkan dulu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andi Eva dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Yayan Bone. Sekarang mengambil jurusan Ekonomi Syariah dan sekarang sudah semester 8. Baik, Kakak kan sudah semester 8. Pasti telah menulis skripsi. Bagaimana, apa kendala Kakak dalam menulis skripsi? Baik, adapun kendala-kendalanya itu untuk semester akhir itu sangat banyak. Yang dari pertama itu mulai dari pengambilan judul. Banyak teman-teman yang masih bingung judul apa yang akan diambil. Karena judul itu berhubungan dengan topik apa yang akan kita bahas dan berhubungan mengenai hal-hal apa saja yang kita inginkan. Judul pun juga bisa berasal dari masalah yang terkini yang bisa diangkat untuk diteliti, ataupun bisa pula diambil dari berbagai literatur yang ingin diperbaiki kembali. Nah, setelah mendapatkan judul, maka kendala yang kedua itu bisa terletak dari teori yang didapatkan. Kadang ada judul yang menarik untuk diteliti, namun ada teori yang tidak bisa didapatkan ataupun teori yang belum memiliki literatur yang lebih banyak. Nah, masalah yang ketiga itu dalam penulisan sebenarnya masalah dari internal orang itu sendiri. Ya, bisa dikata faktor yang ketiga ini adalah faktor kemalasan. Banyak yang sudah memiliki judul, namun dari mereka sendiri yang belum mampu untuk menyelesaikan apa yang telah dia dapatkan. Nah, masalah yang keempat itu bisa terjadi dari izin dari pihak yang berhubungan dengan penelitian kita. Misalnya kita ingin mengambil data di dinas misalnya, namun dinas tersebut tidak memberikan izin kepada kita untuk pengambilan datanya. Biasanya itu hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam dinas itu, ataukah ke bank misalnya itu dari segi data pengambilan keuangannya. Nah, itu sangat jarang sekali untuk diberikan kepada mahasiswa. Terus faktor yang kelima itu terkadang juga yang kelima itu bisa berasal dari pemahaman dari internal seseorang, juga bisa berasal dari pemahaman mereka yang belum menguasai bagaimana susunan pedoman yang telah disediakan di kampus, baik itu dari bab 1 sampai bab terakhir. Nah, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih, Kak. Bisa keterangan dulu. Baik, belakang sebelumnya saya mewawancari sebentar. Apa saja yang menyebabkan mahasiswa malas dalam menjalankan tugas karya tulis ilmiah ini? Yang pertama itu karena mereka bergantung sama temannya. Mereka berpikir bahwa jika per kelompok tentu saja ada temannya yang akan menyelesaikan makalah tersebut, sehingga mereka terlihat bodoh amat. Lalu yang kedua, karena mereka terlalu sering untuk copy paste di internet tanpa mungkin tidak membacanya terlebih dahulu, langsung kopas saja. Lantas kendala apa saja yang membuat mahasiswa itu malas dalam menyelesaikan tugas karya ilmiah ini? Yang pertama itu karena kurangnya keingintahuan mereka, seperti yang saya katakan tadi bahwa mereka bergantung sama temannya, sehingga mereka itu tidak mengetahui cara penulisan karya tulis ilmiah. Baik, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Baik, saya akan menyimpulkan alasan mengapa mahasiswa banyak yang malas dalam menulis karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu karena mereka tidak tahu bagaimana menulis karya tulis ilmiah, dan dipengaruhi karena mereka jarang membaca referensi. Yang kedua yaitu karena
karena tidak ada niat, karena kebanyakan mahasiswa yang mencari atau mengcopy paste di Google dan atau meminta bantuan ke teman-teman yang lain. Di sini saya akan simpulkan tentang kendala-kendala yang mahasiswa hadapi dalam melakukan karya tulis ilmiah. Kendala-kendalanya seperti itu banyaknya referensi, banyaknya pedoman-pedoman yang dilakukan oleh kampus, kurangnya mahasiswa atau kurang minatnya mahasiswa membaca, dan tahu tentang mekanisme menulis karya tulis ilmiah. Baiklah, ada pun solusi yang kami tawarkan, yaitu yang pertama, biasakan sejak dini untuk menulis. Yang kedua, biasakan untuk terus membaca, karena membaca merupakan ladang dari ilmu, agar mempunyai referensi-referensi yang banyak dalam menulis karya tulis ilmiah. Yang ketiga, kita harus menguasai informasi teknologi, khususnya Microsoft Word dan lain sebagainya. Kemudian, selalu berpedoman pada literatur atau referensi yang berlaku pada perguruan tinggi. Contohnya saja, kita sebagai mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, PEDI, kita juga harus berpedoman pada pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Yayan Bone, bukan pada perguruan tinggi lain maupun fakultas lain. Itulah solusi yang dapat kami berikan. Semoga solusi dapat bermanfaat bagi kita semua. Itulah hasil wawancara dari beberapa mahasiswa Yayan Bone. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the morning when the sun starts to rise, so mama don't stress your mind. So mama don't stress your mind. Latar belakang juga mahasiswa tidak ulangi. Panik beberapa jam kita dari beberapa apa? Gimana jam kira-kira? Yuk kita cari beberapa beberapa jam